Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa dengan saya Khairul Umam. Namun kali ini di mata kuliah Dasar Pemrograman Front-End. Ya, ini adalah mata kuliah yang di kurikulum tahun 2021 di kampus Tikom PGRI Banyuwangi, merupakan mata kuliah di semester ketiga dan merupakan kelanjutan dari mata kuliah desain web dan juga beberapa mata kuliah lainnya yang ada di semester 1 dan semester 2. Oke, ada banyak hal yang akan kita bahas di mata kuliah ini, tetapi sebelum kita masuk lebih jauh ke materi terkait dengan mata kuliah dasar pemrograman front-end ini, mari kita coba melihat dulu bagaimana sih pengantar dari mata kuliah ini. Baik, di zaman ini saya rasa kita semua sudah sangat akrab ya dengan yang namanya aplikasi. Baik itu aplikasi berbasis web, aplikasi berbasis desktop, bahkan aplikasi yang berbasis mobile. Nah, mau dia jalan di desktop, website, ataupun mobile, sebetulnya alur dari penggunaan sebuah aplikasi itu nyaris serupa semuanya. Atau secara umum punya alur yang sama seperti ini. Pertama tentu ada seorang pengguna yang mengakses halaman suatu aplikasi. Nah, aksesnya tentu akan menghasilkan atau akan berhadapan langsung dengan yang kita sebut sebagai antarmuka dari aplikasi. Atau dalam bahasa Inggris biasanya kita menyebutnya user interface dari aplikasi tersebut. Melalui user interface itu kita bisa mengirimkan berbagai macam input, entah melalui keyboard, mouse, atau mungkin device input lainnya yang ada di perangkat kita. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh aplikasi dalam waktu kalau aplikasinya bagus ya, sangat hebat, koneksinya sangat kuat, sangat cepat, bisa terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. Apa saja yang terjadi di sana? Yang pertama, input yang dikirim atau biasanya nanti akan kita sebut event ya. Event yang dikirim oleh user ke UI-nya aplikasi tadi, user interface-nya aplikasi tadi, akan diteruskan sebagai sebuah request ke logical process yang ada di aplikasi tersebut. Logical process ini biasanya nanti akan kita sebut sebagai back-end ya. Bagian dimana yang memproses logic atau logika dari aplikasi tersebut, tergantung pada request yang dikirim. Kemudian bagian logical process, kalau memang membutuhkan data, jadi tidak selalu ya, kadang ada yang membutuhkan data, maka dia akan melakukan query ke database. Database ini bisa bersifat internal di perangkat yang sama dengan aplikasi tersebut, atau ada di eksternal sana, jadi terpisah ya, mesinnya terpisah dengan aplikasi kita. Itu biasanya nanti yang perangkatnya mobile atau yang perangkatnya website, seperti itu. Nah, kemudian query yang dilakukan ke database oleh logical process akan menghasilkan sebuah result atau hasil terhadap query tadi. Sederhananya ketika kita meminta suatu data, logical process yang meminta itu nanti datanya akan dikembalikan lagi ke logical process. Nah, di logical process ini bisa saja dikembalikan langsung ke UI sebagai sebuah respon atau diolah terlebih dahulu agar bisa sesuai dengan yang diinginkan oleh UI. Nah, dari respon ini UI kemudian menampilkannya ke user yang tadinya meminta atau mengakses halaman aplikasi dengan mengirim sebuah input. Nah, jadi user mendapatkan output. Ya, jadi secara umum, secara general, inilah alur dari penggunaan sebuah aplikasi. Kelihatannya kalau dari sudut pandang kita sebagai pengguna sederhana ya, cukup masukkan teks, nanti muncul hasil. Cukup klik tombol, nanti muncul hasil. Cukup melakukan apa, nanti kita mendapatkan hasil. Tapi sebetulnya di balik layar ada sebuah proses yang lumayan panjang dan lumayan rumit yang terjadi di sana, tapi bisa dikerjakan dalam waktu yang sangat cepat. Nah, berterima kasihlah pada perkembangan teknologi komputer terkini ya, yang sudah mulai memanjakan kita. Nah, dulu orang developer atau aplikasi akan melakukan pengembangan secara umum dengan memikirkan yang pertama tampilannya itu seperti apa. Yang kedua logikanya nanti yang tadi itu di bagian logical process itu prosesnya seperti apa.
Terus kalau butuh data, akses datanya itu bagaimana caranya? Dan yang terakhir, eh, tidak bisa lepas juga ya, jika aplikasi itu juga berkaitan dengan data atau hal-hal yang sifatnya sensitif, akan dipikirkan bagaimana sih cara melindungi keamanannya, security-nya gimana di sana. Nah, inilah gaya pengembangan aplikasi di dahulu kala. Jadi seorang developer bisa memikirkan banyak hal yang mana tidak jarang membuat developer jadi stres sendiri ya, malah sakit sebelum aplikasinya jadi gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai full stack development. Jadi semua bagian dikerjakan oleh satu orang atau satu tim. Ini yang kita sebut sebagai full stack development gitu. Kenapa disebut sebagai full stack development? Karena yang pertama, di stack itu kan tumpukan ya. Full stack berarti tumpukan penuh. Kenapa disebut penuh? Karena semua bagian di dalam pengembangan aplikasi itu dikerjakan. Bagian apa saja? Yang pertama adalah bagian back-end yang memang nanti tugasnya untuk memproses logika, mengakses database, melakukan filterisasi atau autentifikasi data di sana. Mana data yang boleh dikeluarkan, mana data yang harus kita lindungi, seperti itu. Nah, stack yang paling atas, tumpukan yang paling atas adalah bagian front end, yang mana tugasnya adalah berkaitan dengan tampilan dari aplikasi atau user interface (UI), pengalaman pengguna terhadap aplikasi tersebut, user experience, dan validasi terhadap input yang dimasukkan ya. Jadi jangan sampai yang dibutuhkan angka tapi yang dimasukkan huruf, atau sebaliknya yang dibutuhkan huruf tapi yang dimasukkan angka. Nah, ini tugas dari front end. Nah, seorang full stack developer dia akan mengerjakan dua hal ini. Bisa dibilang kalau untuk aplikasi yang skala kecil, tentu full stack development ini sangat menghemat waktu ya, karena cukup membutuhkan daya upaya dari satu orang yang langsung paham dari bagian back end sampai dengan bagian front end. Tapi untuk pengembangan aplikasi skala besar, jika ini dikerjakan oleh satu tim saja atau satu orang saja, ya tidak dibagi-bagi, artinya semuanya dikerjakan secara bareng-bareng gitu ya. Ini bisa-bisa jadi sesuatu yang justru membuat kita jenuh dan stres gitu ya, karena semuanya campur aduk, nggak jelas mana yang harus difokuskan. Nah, oke. Oleh karena itu, masa kini ya, ketika kita sudah ada di zaman modern ini, ada gaya pengembangan aplikasi yang lebih baik lagi, yaitu memisahkan antara pengembang front end dan juga pengembang back end gitu. Jadi yang ditugaskan menjadi front end development ya, yang mengembangkan bagian front end, dia hanya fokus pada masalah yang berkaitan dengan interaksi pengguna dengan aplikasi tersebut. Ya tadi ya, tampilannya bagaimana, pengalaman penggunanya bagaimana, mengamankan inputnya bagaimana, itu saja yang dia pikirkan. Dia tidak perlu lagi memikirkan bagaimana memproses logika yang dibutuhkan oleh sistem dan bagaimana cara mengakses database serta keamanannya. Itu bukanlah tugas dari front end development. Nanti dia berkaitan dengan estetika gitu ya, tampilannya harus rapi, harus baik, harus mudah digunakan, harus mudah dipahami dan sebagainya. Nah, sementara untuk seorang back end developer yang hubungannya atau tugasnya pasti akan fokus pada masalah logika, akses data, keamanan dan sebagainya. Dia tidak perlu lagi memikirkan seperti apa sih tampilannya nanti gitu. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana ketika ada request yang terjadi di aplikasi itu, dia bisa merespon dengan baik dengan data yang seperlunya gitu ya, tidak kurang juga tidak berlebihan, sehingga keamanannya bagus. Bagaimana data itu ditampilkan bukanlah urusan dari back end developer ya, itu urusan tampilan kembali lagi ke front end. Nah, jadi inilah gaya pengembangan aplikasi masa kini. Kita bagi-bagi menjadi dua divisi. Nah, nanti per divisi ini mungkin akan dibagi lagi ya. Nah, itu tergantung dari kebutuhan pengembangan aplikasi tersebut. Nah, di mata kuliah ini kita fokus pada sesuai dengan mata kuliah kita ya, untuk front end developernya. Oke. Nah, jadi apa itu front end? Kalau boleh kita diskusikan terlebih dahulu. Sudah kita singgung tadi ya. Jadi front end itu pastilah bagian yang berkaitan langsung dengan pengguna aplikasi.
dan juga berhubungan dengan pengalaman pengguna selama pengguna itu menggunakan aplikasi. Sederhananya orang bilang front end itu ya user interface gitu ya. Apa yang tampil di layar monitor kita, yang di layar HP kita atau di browser kita, itulah front end. Tidak salah, memang itulah yang dihasilkan oleh seorang front end developer gitu ya. Tapi secara lebih luas lagi, front end tidak hanya terbatas pada tampilan-tampilan itu saja. Ya tadi tuh kita sudah bicara validasi input, kemudian apa ya namanya nanti interaksi penggunanya seperti apa gitu. Jadi tidak sekadar apa yang tampak, tapi apa yang dirasakan oleh pengguna. Nah, jadi ruang lingkup front end adalah terkait dengan tampilan aplikasi atau user interface, sudah kita bahas. Di sini yang menjadi pertanyaan, tampilannya menarik atau enggak gitu ya. Terus pengalaman pengguna, user experience atau UX. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah aplikasinya mudah digunakan dan nyaman digunakan. Karena jangan-jangan justru orang males pakai aplikasi kita karena aduh ini sulit gitu, atau ini membuat saya tidak bisa bekerja dengan yang lain gitu. UX-nya pengguna di sini jadi jadi jelek gitu ya. Nah, kita harus berpikir bagaimana UX-nya pengguna ini baik di situ. Nah, kemudian aplikasinya interaktif atau tidak gitu ya. Karena biasanya orang suka aplikasi yang bisa yang interaktif gitu ya, yang menarik, yang interaktif. Kalau cuman diam-diam aja kayaknya orang bosen gitu ya. Nah, lalu yang terakhir, efisien apa enggak sih gitu. Jangan-jangan dengan front end yang kita buat justru orang harus melakukan ini dulu, harus A, B, C, D, E baru dapat F gitu. Padahal di aplikasi yang lain dari A bisa langsung F. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh seorang front end developer. Nah, lalu apa saja teknologi yang digunakan yang kaitannya dengan front end developer gitu ya. Di dunia informatika, terutama yang hubungannya dengan aplikasi berbasis website, hubungannya dengan front end, client side itu salah satu bahasa yang digunakan adalah JavaScript gitu ya. Ya masih ada banyak bahasa yang lain, tapi yang membuat front end yang dihasilkan di aplikasi itu menjadi interaktif, lebih baik, itu biasanya adalah JavaScript. Jadi nanti di mata kuliah ini kita akan belajar banyak tentang JavaScript. Nah, dalam perkembangannya JavaScript menghasilkan beberapa teknologi lagi. Yang pertama adalah AJAX ya, atau Asynchronous JavaScript and XML. Ini secara singkat bisa saya jelaskan bahwa fungsinya adalah untuk membuat perubahan tampilan gitu ya, perubahan komponen-komponen di dalam user interface aplikasi tanpa harus mereload halaman. Ya nanti contohnya kita bisa nampilkan data baru gitu ya. Datanya mungkin dari database gitu, kita baca, kita tampilin data baru, tapi halamannya tidak perlu kita reload. Sederhana seperti itu. Bagi Anda yang pernah bermain Facebook, mungkin Anda pernah bikin status ya di Facebook, kemudian ada teman Anda yang menuliskan komentar di status Anda. Nah, komentar teman Anda itu tiba-tiba muncul padahal Anda tidak pernah mereload halaman. Nah, itu salah satu implementasi dari AJAX. Kemudian nanti kita akan belajar tentang salah satu library di JavaScript ya yang sangat-sangat terkenal bahkan hingga hari ini, yaitu jQuery. Nah, jadi nanti Anda akan tahu bahwa kodenya JavaScript itu ternyata ribet sekali, panjang sekali gitu ya. Di jQuery Anda akan dimanjakan dengan karena dia library ya, akan dimanjakan dengan kode yang simple sekali gitu ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari dalam satu semester di mata kuliah ini gitu. Jadi Anda mulai sekarang sudah bisa coba membaca-baca tentang JavaScript, AJAX, jQuery, turunan-turunannya dan banyak hal gitu. Jadi itulah pengantar yang bisa saya berikan untuk mata kuliah dasar pemrograman front end. Di video-video berikutnya, di pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan pelan-pelan membahas satu persatu teknologi-teknologi ini sampai dengan implementasinya, sehingga diharapkan setelah selesainya mata kuliah ini Anda bisa menambah unsur interaktif ya pada halaman website yang Anda kembangkan. Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya cukupkan materinya. Kita jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.